Pertanyaannya, masih memungkinkankah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan? Ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suara. Saya harus katakan ini agar tidak memakai bahasan yang penuh dengan eufemisme. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, di sini kayaknya kalau saya mendengar statement dari Pak Surya Paloh di sini ya, kayaknya juga maju mundur ya, yaitu akan menggulirkan hak angket di sini. Nah, bahkan di sini Pak Surya Paloh masih efektifkah yaitu hak angket di sini? Nah, di sini sangat mengejutkan sekali, di mana setelah hasil rekapitulasi dari KPU diumumkan oleh KPU dan pemenangnya terlihat saat ini adalah Pak Prabowo dan Gibran. Padahal kalau kita lihat pada waktu lalu sebelum pengumuman hasil rekapitulasi KPU resmi, di situ bahkan Pak Surya Paloh mengatakan akan menemui Ibu Megawati dan pertemuan dengan Megawati di situ harus dilakukan karena terkait untuk pengguliran hak angket di sini. Tetapi saat ini setelah hasil rekapitulasi resmi diumumkan, kayaknya sih mulai masuk angin ya. Apalagi setelah Pilpres pada waktu lalu, Pak Surya Paloh di sini bahkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, di situ juga ada apa gerangan? Apakah ada semacam skenario atau deal-dealan tentang kursi menteri misalnya? Di situ semua bisa terjadi. Memang sangat sulit sekali untuk pengguliran hak angket di sini, di mana fraksi-fraksi di DPR juga harus kompak, minimal ya separuh lah dari kursi di parlemen di situ menyuarakan hal yang sama terkait hak angket di sini. Jadi sangat sulit sekali. Nah, tetapi kalau saya pribadi sih menyikapi Pak Surya Paloh di sini, ya diputuskan saja. Misalkan tidak mengambil hak angket di sini, hak konstitusional di sini, ya mending putuskan mau menjadi oposisi atau menjadi koalisi dari pemerintahan. Tetapi menurut saya juga sangat lucu sekali kalau menggulirkan hak angket tetapi besok ketika ditawari kursi menteri bersedia. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, seperti ini statement dari Pak Surya Paloh. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan. Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Khusus dua. Nah, dari sini bahkan pada waktu lalu ya, yaitu Adian Napitupulu bahkan juga berkomentar, Mbak Puan tak pernah tutup mata termasuk hak angket, dan bahkan dari Ibu Megawati di situ bahkan berpesan yaitu setuju dengan pengguliran hak angket tetapi tidak untuk pemaksulan. Nah, di sini kemungkinan pertimbangan yang sangat serius dari PDIP terlebih dari Ibu Megawati, di mana ada kader PDIP yang menjadi presiden di situ dan wajib dijaga sampai purna tugas. Kalau hak angket di sini ditunggangi, yaitu tentang pemaksulan dan lain sebagainya, nah disitulah yang perlu difikir matang dari pengguliran hak angket di sini, karena banyak narasi-narasi yang beredar di luar, yaitu untuk pemaksulan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini dari Ibu Megawati tidak setuju dengan pemaksulan, melainkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Apalagi juga kalau kita ketahui dari hasil suara misalnya, di situ sangat anomali sekali, yaitu suara Ganjar lebih kecil dibandingkan suara partai, dan bahkan juga dari Pak Prabowo di situ suara partai lebih kecil dibandingkan suara dari Pilpres. Selisihnya bahkan juga sangat banyak sekali, dan bahkan juga disalib oleh
Partai Golkar, di mana Partai Golkar di situ juga tidak ada capres yang diusungnya, alias di situ Airlangga Hartarto ya bukan menjadi capres atau cawapres, tetapi dari Golkar sendiri suaranya bahkan melejit, bahkan menyalip dari Partai Gerindra. Di situ juga ada apa semua itu. Nah, di sini soal hak angket di sini, yaitu politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengatakan pihaknya tengah mendalami pengguliran hak angket di DPR RI. Adian menyebut pembahasan terkait angket juga menjadi atensi dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sebenarnya kan saya datang kemari kan perintah fraksi. Saya bertemu dan mendengar pernyataan dan gagasan tadi kan perintah fraksi. Tadi saya lagi di Bogor, ketika fraksi perintahkan ya saya datang, ujar Adian kepada wartawan usai menerima audiensi dari masa demo di DPR. Adian menegaskan jika Puan Maharani tak menutup mata terkait dinamika politik. Ia menyebut Puan selalu mencermati setiap peristiwa yang terjadi sebelum mengambil keputusan, termasuk soal hak angket di sini. Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun. Gak pernah dia harus mencermati segala sesuatu, ujar Adian. Ia menjawab terkait narasi di luar jika Puan menutup mata terkait hak angket. Ia mengatakan saat ini PDIP tengah mempertimbangkan secara matang persoalan hak angket. Ia juga mengatakan pasti ada kemungkinan di setiap pilihan yang dipilih. Nah, bahkan kalau kita lihat dari berita di sini ya, yaitu bahkan Pak Surya Paloh soal hak angket Persatuan Nasional di atas kepentingan pemilu. Nah, kalau kita lihat dari judul atau statement dari Pak Surya Paloh di sini, yaitu Persatuan Nasional di atas kepentingan pemilu, kayaknya sih maju mundur ya untuk pengguliran hak angket di sini. Ya, tetapi kita tidak tahu lagi lah. Kita lihat besok ada drama seperti apa lagi setelah pengumuman di KPU di sini. Apalagi juga kalau kita lihat dari pandangan Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh tentang menerima hasil Pilpres atau pengucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, di situ juga sangat berbeda sekali, di mana Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belum melakukan hal tersebut, tetapi Pak Surya Paloh juga secara tegas sudah memberikan statement tentang menerima hasil Pilpres 2024 dan bahkan juga sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran. Ya, walaupun menimbulkan pro dan kontra, tapi itulah yaitu ketegasan dari Pak Surya Paloh di sini. Nah, di sini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempertanyakan efektivitas hak angket yang didorong sejumlah fraksi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu di Pilpres 2024. Paloh menyebut kekuatan fraksinya di DPR saat ini cukup terbatas andai mendukung hak angket. Dia menyebut hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional setiap anggota dewan. Saya pikir saya harus katakan ini dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan, ucap Paloh dalam jumpa pers di kantor pusat partainya pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Ya, memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Di sini bahkan juga ada berita dari Republika di sini, yaitu pesan persatuan dan peran Jokowi. Nah, di sini bahkan ada berita isyarat Surya Paloh Nasdem tak ajukan hak angket. Wah, di sini memang sungguh wow sekali ya di pemilu kali ini. Sangat di luar dugaan sekali ya. Memang politik itu dinamis ya. Jadi memang kalau ada kejadian, peristiwa, pasti juga akan ada juga peristiwa lagi yang lainnya ya, seperti manuver-manuver politik, drama-drama politik dan lain sebagainya. Jadi memang kita juga tanggapi santai lah tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Ya, kita santai saja lah, melihat saja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi yang paling penting adalah siapapun capres dan cawapres, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di debat. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa.